T50 Ara hamil. Setelah makan malam tadi Ara menghabiskan waktunya bersama dengan yang lainnya di ruang tengah sambil menonton drama kesukaannya dan juga kesukaan Dina. Lagi-lagi Dion menghela nafas kasar saat istrinya terlihat begitu manja terhadap Ray dan sedangkan Dina hanya menggelengkan kepalanya melihat temannya yang begitu aneh sikapnya. Pukul 10 malam Ara mulai mengantuk dan memutuskan untuk ke kamar terlebih dulu dan Dion juga ikut dengannya untuk masuk ke dalam kamar, sedangkan Ray bersama Dina masih berada di ruang tengah. Di dalam kamar Ara bersama Dion sedang berbaring di atas ranjang dengan posisi Dion memeluknya dari belakang sambil mengusap perut Ara. "Sayang," ucap Dion lirih. "Iya kak," ucap Ara tanpa menoleh ke arah Dion. "Besok kita pulang ya?" tanya Dion. "Kak Dion sibuk ya?" Ara balik bertanya. "Besok kita ke rumah sakit ya?" Petik 2. Kak Dion sakit. Ara mengubah posisinya menghadap ke arah Dion. "Enggak sayang," jawab Dion sambil memandang wajah Ara. "Terus ngapain kita ke rumah sakit?" Ara mengeritkan keningnya. "Kita periksakan ini sayang," Dion mengusap perut Ara. "Memangnya kenapa dengan perut aku kak?" Petik 2. Sikapmu yang aneh seperti ini membuat Dina berpikiran jika kamu sedang hamil sayang. "Hamil? Sikapku aneh?" Petik 2. "Iya sayang, masa kamu gak ngerasa kalau sikap kamu aneh sekali?" Petik 2. "Hufet, maaf ya kak," ucap Ara. "Besok mau ya kita pulang dan periksa?" Petik 2. "Iya kak," jawab Ara sambil menganggukkan kepalanya. "Kalau gitu sekarang kita tidur dulu," ucap Dion. Ara menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berdua memejamkan mata sambil berpelukan. ****. Keesokan paginya setelah sarapan Dion bersama yang lainnya bersiap hendak meninggalkan villa, tetapi saat hendak masuk ke dalam mobil sikap Ara berubah aneh kembali. Ara meminta untuk duduk di depan bersama Ray, hal tersebut membuat Dion terkejut dan juga merasa kesal terhadap Ray. Mau tidak mau Dion akhirnya mengiyakan permintaan istrinya dan di sepanjang perjalanan menuju ke rumah, tepatnya di dalam mobil suasananya sangat hening sekali. Karena Ara hanya tidur saja di perjalanan dan sedangkan Dion sibuk dengan layar ponselnya, begitu juga dengan Dina. 45 menit kemudian mereka sampai di rumah Dion dan setelah mengantarkan kedua majikannya pulang, Ray kini mengantarkan Dina pulang ke apartemen tantenya untuk berganti baju. Ara saat masuk ke dalam rumah sangat tidak nyaman, entah apa penyebabnya dan begitu juga saat masuk ke dalam kamar tiba-tiba perutnya terasa sangat mual. Petik 2. Ara segera berlari menuju ke kamar mandi dan Dion segera menyusulnya. "Kamu kenapa sayang?" tanya Dion setelah Ara muntah. "Mungkin aku mabuk perjalanan kak," jawab Ara sambil berjalan keluar dari kamar mandi. "Tumben," Dion mengeritkan keningnya. Petik 2. Lagi dan lagi Ara terus muntah-muntah sampai membuat badannya lemas. Dion tak tega melihat istrinya yang tak berdaya. "Kita ke rumah sakit ya sayang," ucap Dion sambil memapah Ara. "Iya kak," jawab Ara dengan lemas. Dengan segera Dion menggendong tubuh Ara untuk ia bawa keluar dari kamar, karena Dion tak tega melihat Ara yang tubuhnya lemas dan wajahnya terlihat lemas. Sebenarnya Ara tadi ingin menolak saat digendong oleh Dion, tetapi karena dirinya sangat lemas jadi hanya pasrah saja. Di perusahaan Ray yang menghandle semua pekerjaan Dion hari ini, karena Dion memberitahunya jika hari ini Dion tidak bisa ke perusahaan karena tiba-tiba Ara muntah dan mual. Dina yang mendengar kabar tersebut ikut khawatir dengan kondisi Ara saat ini, tetapi Dina juga berharap jika dugaannya benar kalau Ara sedang hamil. Saat jam makan siang Dina segera membereskan meja kerjanya dan setelah itu Dina segera berjalan keluar dari ruang desain. Dina yang tidak menoleh ke kanan atau ke kiri tidak menyadari jika saat ini ia sedang berada di dalam lift bersama asisten Ray. Ting, pintu lift terbuka, dengan segera Dina keluar dari lift dan Ray hanya tersenyum kecil saat melihat Dina yang tak menyadari akan dirinya. "Nona Dina," panggil Ray. "Hah, asisten Ray." Dina kaget saat menoleh ke belakang dan melihat Ray ada di belakangnya. "Maaf saya membuat Nona terkejut," ucap Ray. "Oh, tidak," ucap Dina. "Nona Dina mau kemana?" tanya Ray. "Saya mau ke kantin," jawabnya. "Permisi asisten Ray," ucap Dina sambil berjalan. "Apa Nona mau makan siang bersamaku?" tanya Ray. "Hah?" Dina menoleh ke belakang menatap Ray yang sedang tersenyum kepadanya. "Bagaimana Nona?" tanya Ray sekali lagi. Tapi, saya tunggu di lobi," ucap Ray sambil berjalan lebih dulu.
Hah, maksa banget sih, gerutu Dina. Kemudian Dina segera berjalan menyusul Ray yang sudah jauh lebih dulu karena langkah Ray sangat lebar dan sambil berjalan Dina menoleh ke kanan ke kiri untuk memastikan jika tidak ada pegawai yang melihatnya bersama dengan asisten Ray. Di dalam mobil Ray tersenyum melihat tingkah Dina yang lucu sambil berjalan ke arahnya dan kemudian Ray membukakan pintu mobil untuk Dina di bagian bangku depan. "Makasih," ucap Dina lalu menghela nafas. "Ada apa?" tanya Ray yang sudah tidak memakai bahasa formal lagi. "Aku takut yang lain melihat kita," jawab Dina. "Cek, memangnya kenapa jika ada yang melihat?" Petik 2. "Pasti akan heboh. Udah ayo berangkat. Aku sudah lapar nih," ucap Dina sambil memasang sabuk pengaman. "Baiklah," ucap Ray. Kemudian Ray segera mengemudikan mobilnya untuk menuju ke sebuah restoran dan ini adalah kali pertama mereka makan di luar berduaan. Karena biasanya mereka hanya makan berdua di dalam apartemen Ray, tetapi mereka belum pacaran ya hehehe. Sekitar 25 menit mereka sampai di sebuah restoran klasik dan setelah memarkirkan mobilnya, mereka berdua segera turun dari mobil lalu berjalan masuk ke dalam restoran. Sesampainya di dalam restoran mereka berdua disambut ramah oleh pelayan restoran tersebut dan salah satu pelayan di sana mengantarkan mereka ke meja makan. Sesampainya di meja mereka segera duduk dan pelayan tersebut memberikan buku menu kepada Dina dan kepada Ray. Setelah memilih menu dan pelayan mencatat pesanan mereka berdua, pelayan tersebut pergi untuk menyiapkan pesanan mereka berdua. "Kamu sering ke sini?" tanya Dina. "Ya begitulah," jawab Ray. "Restorannya bagus ya di sini. Kamu suka tempat ini?" tanya Ray. "Suka," jawab Dina. "Kalau begitu sering-seringlah kemari. Tapi kalau ke sini sendiri kayaknya gak nyaman deh," ucap Dina sambil memandang ke sekeliling. "Kamu bisa ajak pacar kamu," ucap Ray. "Ya lain kali akan aku ajak ke sini," ucap Dina sambil tersenyum manis menatap wajah Ray. Seketika Ray melebarkan pandangannya saat mendengar ucapan Dina dan tiba-tiba perasaan Ray seperti merasakan tak rela jika Dina sudah mempunyai pacar. Asteris ternyata dia sudah mempunyai kekasih, ucap Ray dalam hati. Tapi kan masih kekasih belum jadi suaminya. Petik 1. Jadi ya tidak masalah jika aku tetap dekat dengannya asteris. Tak berapa lama pesanan mereka berdua diantar oleh pelayan dan setelah semua pesanan mereka sudah berada di atas meja, mereka segera menikmati makanannya. Enak sekali," ucap Dina saat memakan makanannya. "Apa kau menyukainya?" tanya Ray. "Iya," jawab Dina. Ray hanya tersenyum melihat Dina yang begitu menikmati makanannya dan setelah itu Ray juga menikmati makanannya. Mereka berdua menikmati makanan tanpa ada obrolan, karena Dina begitu sangat menikmati makanannya dan hal tersebut membuat Ray tak henti-hentinya tersenyum melihat Dina yang sedang menikmati makanannya. "Maaf ya menunggu lama," ucap Dina. "Gak apa-apa," jawab Ray sambil tersenyum. "Ini uang aku," Dina menyerahkan beberapa lembar uang. "Untuk apa?" Ray mengeritkan keningnya. "Untuk makananku ini," tunjuk Dina pada piring yang kosong di depannya. "Cek, simpan saja uangmu dan biar aku yang membayarnya," ucap Ray. "Tidak bisa gitu dong." Petik 2. "Gini aja deh. Anggap aja hari ini aku mentraktirmu makan dan lain kali kau yang harus mentraktirku makan," ucap Ray. "Boleh juga. Makasih ya," ucap Dina. "Sama-sama." Kemudian mereka berdua berdiri dari tempat duduknya dan Ray menyuruh Dina untuk berjalan keluar restoran lebih dulu, karena Ray masih ingin ke toilet dulu. Saat ini Dion bersama Ara sedang dalam perjalanan menuju ke rumah dan sengaja Dion menggunakan supir yang ada di rumahnya, karena Dion sangat khawatir dengan kondisi istrinya. Tetapi setelah Ara diperiksa oleh dokter yang ada di rumah sakit, kekhawatiran Dion berubah menjadi bahagia karena Ara saat ini sedang hamil. Di sisi lain Dion juga sedih karena kehamilan Ara membuat perubahan pada dirinya, terutama Ara dari tadi mencari Ray terus. Dokter kandungan tadi juga mengatakan jika fase tersebut akan berlanjut sampai usia kehamilan Ara 3-4 bulan, sedangkan saat ini kehamilan Ara masih sekitar 2 minggu. Bahkan Ara kini tidak mau didekati oleh Dion, jadi di dalam mobil Dion duduk di bangku bagian depan di samping supirnya dan sedangkan Ara duduk di bangku penumpang belakang. 30 menit kemudian mereka sampai di rumah dan mobil berhenti tepat di depan rumah. Dion keluar dari mobil lebih dulu lalu membukakan pintu mobil untuk Ara,
Tetapi Ara tiba-tiba keluar dari pintu mobil yang di sisi lain dan hal tersebut membuat Dion bengong menatap Ara yang berjalan masuk ke dalam rumah tanpa menunggu dirinya. Kemudian Dion menyusul Ara yang sudah masuk ke dalam rumah dan saat ini Ara sedang berjalan menuju ke kamar. "Sayang," panggil Dion. "Ada apa Kak?" Ara menoleh ke belakang saat tangannya memegang handle pintu kamar. "Jalannya jangan cepat-cepat," ucap Dion. "Memangnya kenapa?" Ara mengeritkan keningnya. "Kamu lupa kalau lagi hamil," ucap Dion mendekati Ara. "Huek, huek." Petik 2. Ara langsung masuk ke dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar Ara langsung menuju ke kamar mandi. Dion mengeritkan keningnya melihat istrinya yang tiba-tiba mual lagi dan Dion mulai khawatir lagi dengan kondisi Ara. "Tok-tok, sayang, kamu gak apa-apa?" ucap Dion sambil mengetuk pintu kamar mandi. "Sayang." Petik 2. Ceklek. Ara keluar dari kamar mandi dan Dion merangkul istrinya, tetapi Ara masuk ke dalam kamar mandi karena merasa mual. Dion mondar-mandir di luar pintu kamar mandi sambil berkacak pinggang dan tak berapa lama Ara keluar lagi dari kamar mandi. Ceklek. Dion melihat wajah istrinya yang pucat dan Dion hendak merangkul